moderator, kemudian pemusiknya adalah Ito Anggi Simanjuntak. Nah, untuk pertama kali saya beri waktu untuk Ito Anggi untuk menyampaikan atau menyanyikan satu lagu pujian. Silakan Ito Anggi. Shalom, untuk memulai ibadah kita malam hari ini akan dibuka dengan pujian dengan judul Kaulah Harapan. Isyarah. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani Nomor aku memerih iman. Ale mau tugas nomor 1 iman. tanpa Tuhan yang disambi. Ale mau video call oleh. Ku tak Mau ada masalah di grup termasuk mana. Dan para hai mana, para pengaruh. Engkaulah kuatku Respon, mau disukun respon. yang menopangku. Mau ada masalah di grup pasti Pandang menukun. wajahmu Yang kita dan berseru Arwan ini dibagasi pertolongan datang darimu. Nah, jadi mana dong Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sorry bang, lagi ibadah bang. Halo, lagi ibadah. Ya intinya gua terakhir aja gua mau ngasih tahu. Gua kan udah sampai di. Terima kasih kalau hari ini saya boleh membagi sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami datang rindu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi hati pikiran kami. Fokuskan kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yo, salam saudara-saudara. Tema kita hari ini yaitu berjalan bersama Tuhan. Itu tertulis di Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Buat saudara Happy Manalu, tolong bantu bacain. Oh ya, bentar ya Tok ya. On, si Tagalungon. Oh ya. Tagalog. Termasuk cuma lapangan. Yakobus 4 Rinaldi. Naik. Agak keras. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Halo, Tok Renaldi. Semua dibaca itu Kenapa tak? dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Tolong dibantu baca. Sorry. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, Ya, seorang kita aja. tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Amin. Karena begudung ada di mana-mana. Oke. Fitnah dan Tahe. kesombongan demi kepujian diri sendiri. Biasanya fitnah lahir karena kebencian. Kalau Maka seringkali fitnah dikaitkan dengan takut membunuh dalam arti luas seperti membunuh kesempatan, bahkan dalam pekerjaan, mungkin berkarya bagi orang lain. Itu terlihat juga dari cara berbicara dengan orang lain atau tentang orang lain. Maka seharusnya Telegram tahu orang tidak memburuk-burukan nama sesamanya, juga tidak menghakimi atau memfitnah sesama. Orang tua itu Menempatkan diri sebagai hakim atas sesama dapat dikatakan sebagai suatu kepongahan. Kepongahan artinya itu menyombongkan. Lebih jauh di sini Yakobus menuliskan bahwa orang yang menfitnah atau menghakimi sesama berarti kan cuma mencela atau menghakimi. Artinya menempatkan diri di atas hukum, padahal hanya Tuhan yang berada di atas hukum. Yang di Telegram kan? Maka menghakimi sesama berarti mengambil porsi Tuhan. Iya. Orang juga disebut pongah bila berani dengan mutlak mengatakan apa yang tolak sama mereka. akan dilakukan esok hari, seolah-olah Jahat mereka. dia itu maha tahu dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Kataku. Ini yang diartikan pongah tadi, Aku pun bisa nggak niat, tahu niat. apa yang terjadi, padahal itu semuanya di kehendak Tuhan. Dalam merencanakan kan? sesuatu, Udah nggak niat, seharusnya bisa orang lebih mengajukan diri memperlihatkan kan? ketergantungannya Ditolak, itu ya syukurlah kan kepada gitu. Tuhan, bukan Terjawab ketergantungan doa pada diri sendiri. Perencanaan memang perlu, tetapi jangan lupa juga untuk mencari kehendak jangan, Allah heboh sebelum nanti. memutuskan sesuatu. Makanya buat kita saudara, Karena aku sebelum nggak tahu kita gimana aku mau kuliah. melakukan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu ya kita harus Kalau kita harus nanti diskusi tanya kan, Tuhan. bahas anggur merahnya nanti. Ya kiranya kan Allah pasti Ada kitab anggur menolong merah itu kita kan. untuk tidak Apa itu kami bawa? Makanya ke kita dalam jangan khotbah, kan nggak mungkin. bersikap pongah yang Jangan dibilang tadi anggur merah gitu artinya lagi. ya menyombongkan. Ya kita ini ya semua dalam Iya, arti maksudnya ya kita harus ngasih tahu sama yang muda-muda anggur merah itu tidak baik. menterlibatkan Kita Tuhan mengatakan dalam anggur segala merah itu rencana kita. Kan gitu. Di sini Yakobus tampaknya Iya. tahu bahwa memikirkan dan membicarakan perbuatan baik ya jauh lebih mudah dibandingkan melakukannya. Ya sebab itu Yakobus mengingatkan pembacanya untuk bilang hidup lebih berdasarkan pengetahuan mereka Banyak tentang yang lebih kebenaran. Bila orang tahu bahwa ia harus Iya. berbuat baik, tapi tidak melakukannya, berarti Itulah ia wanita itu biasanya berdosa. percaya pakai perasaan. Sebagai dua sisi dalam satu keping mata uang, orang bukan hanya harus menghindari perbuatan Iyalah. salah, tetapi Makanya harus berpikir juga pakai logika. Kalau melakukan kami yang benar. cowok kan, kenapa? Ini rangkaian teguran dan petua Yakobus ini masih dalam rangkaian agar orang Kristen Iya, aku lebih hidup tua. dengan Ya, wujud 12 perbuatan tahun. yang mengagungkan Allah dan merendahkan diri Kenapa itu? di hadapannya. Tidak cukup bila kita tahu Udah apa lah, yang baik. bertiga Ya, jagoan jadi itu. kita harus melakukan. Kalau kita tahu yang baik, ya kita lakukan yang Iya. baik. Jangan kita udah tahu baik, kita melenceng. Udah lewat lah masa-masanya. Saya mau cerita bahwa sebelum saya Kenapa? memenuhi panggilan Tuhan, Enggak, barusan dari sini dia hidup saya itu jauh. jumpa sama si Anda. Dalam bekerja ya itu saya sering kayak tadi memfitnah supaya saya, padahal kerjaan saya yang buruk, tetapi saya memfitnah rekan saya supaya saya tidak
diberi Nggak apa? ada, paling ngebahas apa sanksi. itu tadi Jadi, hari apa. Semua yang kau alami kayaknya Tuhan ada sangat luar anggota biasa. Telegram ngundang, Tuhan panggil saya, Telegram, dia naik CD. Tuhan Kayak ucapan berikan yang syukur lah. terbaik. Gitu dia. Karena Mungkin lu dari ngundang, pengalaman nanti saya, bahas. Ikut nggak Jauh bang? dari Kata Tuhan, si mungkin Andra. dalam pekerjaan, Iyalah ikutlah, aku bilang gitu. semuanya itu jauh dari Tuhan yang saya lakukan. Ya, dalam bekerja, saya tidak bertanggung jawab. Itu yang kami bahas. Mungkin hasilnya juga saya lakukan dengan mabuk lah. Oh iyalah, Perempuan lah. 5.000 member Itu kita sebelum ya, saya semua kita memenuhi hafal, panggilan kan. Tuhan. Aku pun kurang tandanya. Jadi waktu saya di Jambi, Tuhan tegur saya di Enggak. situ. Oke lah Cara ya. negurnya, saya dibuat sakit sampai beberapa minggu. Di situ saya masih mengeraskan diri. Saya mengeraskan diri. Saya mengandalkan kekuatan saya supaya saya sembuh. Padahal Iya. udah beberapa minggu saya mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan segala obat, gak sembuh. Di situ saya mulai sadar bahwa ini adalah teguran Tuhan. Bagaimana supaya saya datang kepada Tuhan. Di situ saya mulai berdoa. Semenjak saya penuhi panggilan Tuhan, saya berdoa. Nggak beberapa hari, ya penyakit saya sembuh. Di situ saya mulai sering beribadah, berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, kalau Tuhan mau panggil saya sebagai pelayan, saya siap Tuhan. Puji Tuhan, hari ini janji Tuhan sangat luar biasa bagi saya. Berbeda kehidupan saya. Yang dulunya sengsara, sekarang luar biasa. Itu saja yang bisa saya ceritakan dalam hidup saya. Yang kedua, teks yang kita bawakan itu menjalani hidup. Manakah yang Allah sukai? Orang yang melakukan kehendak Tuhan atau orang yang melakukan keinginannya sendiri? Yakobus memberikan harta ikan kepada pedagang yang memegahkan diri dalam kecongkakannya. Itu dari 16 tadi. Yakobus sedang memperingati, Kalau garis miring gimana? memberikan peringatan kepada orang yang bersikap memegahkan diri. Orang itu adalah pedagang yang melakukan perencanaan. Mulut channel dong. Ya, pedagang itu merasa dapat mengendalikan segala sesuatunya dan mencapai hasil persis yang diharapkan. Perencanaan yang dibuat oleh pedagang itu mengandalkan diri sendiri. Tampak jelas keyakinannya tentang waktu keberangkatannya, bahkan tujuannya, lama tinggal, apa yang dikerjakannya, dan kesuksesannya. Semua itu direncanakan tanpa menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Padahal di sini dia nggak sadar bahwa apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia lakukan, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan dia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun mendatang, bahkan apa yang akan terjadi dalam beberapa menit juga kita tidak tahu. Apa yang terjadi sama kita tidak tahu. Makanya dibilang hidup itu seperti uap yang cepat lenyap. Ada banyak hal yang terjadi di luar perencanaan manusia. Makanya dibilang kehendak manusia itu bisa saja kita gagalkan. Tetapi kalau kehendak Tuhan, siapapun tidak bisa yang menghalangi. Sebuah kesalahan fatal bila manusia hidup melepaskan diri dari Sang Pencipta. Kita salah bila hidup tanpa bergantung kepada Allah, tanpa berrelasi dengan Allah, dan tidak mengetahui kehendaknya. Terlebih lagi apabila kita justru menginginkan Allah mengikuti kehendak kita sendiri. Padahal harusnya ya kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak manusia. Di sini jelas ya saudara-saudara, kita harus mengikuti apa kehendak Tuhan. Nggak mungkin kan Tuhan mengikuti kehendak kita. Kita yang harus merendahkan diri, mengakui kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita menghargai kehidupan yang singkat dengan menggunakan waktu
menggunakan waktu sebaik-baiknya. Maksudnya kita lakukan. Kayak dibilang tadi, ya hidup kita itu seperti uap. Jadi ya kita harus melakukan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita berencana karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Ido. Dohot. Ada teman-teman yang mau sharing atau mau memberi pertanyaan? Oh siang nih, siangan. Nggak berandang dong. Yang mau sharing atau memberi pertanyaan, klik saja mikrofonnya. Nanti mikrofon teman-teman akan dinyalakan sama admin. Ido. Rosia, si Johan. Parusi. Makanya on ruduk. Gua suruh ruduk. Sondo maksudnya? Jadi mana merdongan-dongan ngamar on. Adakah? Jadi sebelum ada Batak Telenga, Kak Via ya? kita daun si Johan Parusi gua. Boleh admin dibuka mute-nya? Olo. Par Depoki. Silakan Kak Via. Ngat dong ini abang liling berarti. Soalnya antara dia ya. Maksud tuh abang lupa masuk ke 5 batu. Halo Kak Via. Oh tepu par Jepang Masuk sendiri mana? Oh. Alai dah gubuk. Via mau sharing atau mau kasih pertanyaan nih? Baru mah. Oh, ini yang namanya Halo Badudu. Kak Via. Aku loh ya si Johan Parusi yang waktu itu podcast. Ditutup lagi lah admin. Mungkin si Jadi kakak merdongan-dongan tadi tuh hanya anak nilai. tersenggol atau tersentuh. Guru nilai. Nah, di sini ada yang ngasih pertanyaan ke aku. Ido. Tidak disebut Depok. nama. Jadi merdongan. Dia bertanya nih, Tok. Trinaldi, aku manggilnya apa lah? Itu Aldi aja ya. Panjang kali. Kak Aldi, ini pertanyaannya. Aku mau nanya, kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang memfitnah demi mendapatkan yang diinginkan? Sedangkan di Alkitab Yakobus 4 ayat 11 sampai 17 itu kan jangan memfitnah. Tetapi kenapa banyak sekali banyak sekali manusia yang sering memfitnah sesama manusia, Kak? Katanya Tok Re. S2 20 tahun Aldi. kemarin naik S2. Oke. Wow. Kenapa orang sering memfitnah demi mendapatkan hal yang dia mau? Pertanyaannya, 25. status dia Berarti 10 tahun nih mah. karena banyak orang memfitnah karena tidak tahu, tidak sering 10 tahun. merenungkan firman Tuhan, atau tidak sering membaca apa yang dia baca di dalam firman Tuhan. Membuat S2. Mungkin dia Ditiki membuat S2. status jadi entah S2, 20 Muslim tahun. gitu, Nah, mungkin orang yang belum menerima Tuhan, mungkin banyak juga dari kita mahasiswi memfitnah demi mendapatkan ya. Banyak orang ya gini, memfitnah doang. Dan Nanti juga saya berdoa, ya banyak juga, tapi kembali lagi kan, Johan Parusi. kalau dia menfitnah berarti juga, kalau dia menfitnah ciptaan Tuhan berarti juga dia juga menfitnah penciptaan. Jadi kita hanya bisa mendoakan, jadi tetap semangat doakan walaupun banyak yang fitnah kita, ya kita berserah kepada Tuhan aja, biar Tuhan ambil alih. Itu aja Tok. Kan mengalak main nih ya. Ada lagi tambahannya, Tok. Tapi Kak, kalau misalkan seseorang tersebut rajin ibadah, kenapa memfitnah orang, Kak? Jadi maramang buru mat to. Buru tubuh na. Buru si bang usong. Buru nilai Iya. itu nih kakak nih. Makanya dibilang jangan jadi batu sandungan. Dia sering beribadah tapi tidak melakukan. Banyak orang ngerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Berarti dia jadi Maruda kayak batu sandungan dia. Ngerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Itu disebut kan maramang buru. kayak tadi yang saya bilang itu ya, Mana wajib batu sandungan. Jadi buat kita di sini ya belajar ya, kalau kita kayak tadi saya bilang, kalau kita tahu itu tidak baik ya jangan kita lakukan. Kalau kita tahu baik ya kita lakukan. Mungkin dari yang sering fitnah gitu Hah? karena supaya dia dilihat baik gitu, misalnya dia atau sering untuk dalam pekerjaan tadi supaya dia dilihat, dia memfitnah rekannya supaya dia tidak disalahkan. Banyak juga gitu. Jadi kita hanya bisa ya berserah aja kepada Tuhan, biar Tuhan ambil alih. Itu aja Tok.
Oke, toh. Bagaimana kakak yang bertanya? Ada lagi ya? Atau ada yang mau tambahi dari teman-teman yang lain? Kakak Sartika atau Ito Dedi Panjaitan? Boleh, atau Apa Ito tadi David? pertanyaannya? Pertanyaannya Kak Sartika, kenapa masih ada orang yang memfitnah, tapi dia itu termasuk seseorang yang rajin ibadah gitu Kak? Dengan telegram telegram ini nang bawi kan. Dong Oh, ya aku tambahin sedikit ya. Inang. Kalau tadi Gitu. dibilang apa? Mana? Dia paham firman Tuhan tapi Alay tidak uduk melakukan. para musik kan. Dasarnya bahasa dia itu dia Tidak nih rajin bagan. ibadah tapi masih sering fitnah karena masih ada kesombongan itu dalam dirinya. Jadi kalau orang sombong pasti suka memfitnah orang kan. Tapi kalau kita rendah hati, seburuk-buruknya orang pun yang ada di depan kita itu yang kita hadapi, pasti kita akan paham menghadapi dia gitu loh. Kita akan berani memposisikan diri kita gimana kalau aku posisinya itu. Di pihak guru. Jadi kenapa dia masih seperti itu? Yaitu dasarnya dia belum benar-benar memahami atau belum benar-benar hidup di dalam firman itu. Itulah seperti yang dibilang benar tadi. Ya mari kita jangan seperti itu, jangan kita hanya rajin ibadah, segala kegiatan rohani, tapi kita nggak hidup di dalam kerohanian. Banyak orang seperti itu, rajin kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan gereja, tapi dia nggak menghidupi namanya kerohanian itu. Nah sekarang kita yang tahu posisi kita di mana, kita hidup di dalam firman itu, atau kita hanya tahu, kita hanya mendengar saja, atau memang kita hidup karena firman itu gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Sartika. Terima kasih juga itu untuk Aldi. Bagaimana kakak yang bertanya? Ada tambahan atau sudah cukup? Memang sebenarnya Kuat. Baik, boleh nggak? Oh, boleh Tok. Silakan Tok. Ya, pada zaman sekarang ini kan banyak orang yang memang mereka melihat bahwa mereka rohani gitu ya, mau dilihat orang sebagai rohaniawan gitu ya. Jadi ada salah satu teman saya, dia mengatakan bahwa dia mau menginjili keluar gitu. Bagi saya, pada saat dia mau menginjili keluar, dia harus melihat cermin daripada diri dia dulu. Apakah Injil sudah merubah diri dia? Apakah dia sudah menjadi berkat buat banyak orang? Apakah dia sudah menjadi garam dan terang buat banyak orang? Setelah cermin daripada diri dia, barulah cermin daripada keluarganya. Bagaimana anaknya? Bagaimana istrinya? Sudahkah dimenangkan oleh Tuhan? Setelah itu, baru keluarganya, orang tua dari si pria, atau kalau dibilang orang si matuannya gitu, si matuannya atau orang tuanya kandung. Jangan kita berkata Injil mau keluar, tapi kita tidak pernah introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apakah kita telah menjadi berkat buat banyak orang? Apakah kita telah menjadi garam dan terang di orang-orang yang terdekat kita? Jangan kita menjangkau orang luar, tapi ternyata kita nggak bisa jadi cermin daripada gambar dan peta Allah. Tuhan menciptakan kita sebagai peta dan gambar rupanya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi peta dan gambarnya Tuhan, harus menjadi berkat buat banyak orang gitu. Kalau kita melihat keluarganya seperti apa, terus juga orang tuanya seperti apa, hubungannya dengan Tuhan, kita melihat bahwa kalau memang hubungan secara vertikal itu baik, pasti otomatis hubungan secara horizontal pun baik gitu. Karena hubungan terhadap Tuhan sudah baik, maka hubungan terhadap sama manusia akan pasti baik gitu. Tapi kita lihat apakah hubungan vertikal yang hubungan kita itu dengan Tuhan kita hidupi di dalam hidup kita, atau kita hanya
sekedar aja gitu. Kita saat teduh hanya sekedar saat teduh. Kita hanya menyatakan bahwa saat teduh itu hanya rutinitas, hanya sebagai syarat gitu. Gak juga gitu. Jadi kita memang harus menghidupi apa yang ada dalam firman itu. Kita harus menjadi berkat dan garam dan terang bagi orang lain gitu. Bukan kita hanya sekedar untuk dilihat orang, supaya sekedar orang itu melihat saya rohaniawan, saya itu memang anak Tuhan. Ya kan? Nah, jadi menurut saya hidupilah firman Tuhan itu gitu. Jadilah cermin, jadilah garam dan terang dimanapun Anda ditempatkan. Apakah di tempat kerja, ataukah di sekolah, ataupun di kuliah. Jadilah garam dan terang. Bawalah Kristus ke sana gitu. Dan nyatakan bahwa Anda adalah sebagai anaknya Kristus. Jadi menurut saya, jika ada orang pun yang merasa membuat jengkel, membuat kecewa, ya kan? Nah, itu adalah menurut saya adalah pengujian iman kita gitu. Kalau memang kita sudah dirubahkan, kita sudah dibentuk dalam Kristus, maka kita akan terbentuk seperti Kristus. Buah roh yang ada di dalam diri kita itu akan terus bekerja dan akan terus membentuk kita sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang lembah lembut, sabar, pemaaf, dan segala macamnya. Gitu. Jadi menurut saya ya menghidupi Kristus, menghidupi firman, sehingga hidup Kristus yang tinggal di dalam kita. Bukan hidup yang kamu hidup adalah hidupmu lagi, tapi Kristuslah yang tinggal di dalammu. Jadi kalaupun kehendak kita, kalau kita mengutamakan kenikmatan dunia gitu, terus kita mengutamakan keinginan kesukaan-sukaannya kita, terus Kristus mengatakan kita harus melayani, kita harus harus berdoa, kita harus satu dulu, dan kita harus berjuang untuk melawan kedagingan kita harus berjuang melawan keinginan duniawi. Sebab bagiku di dalam kehidupan ini tantangannya adalah tiga, yaitu keinginan daging, keinginan dari diri sendiri, keinginan setan, iblis, dan keinginan duniawi. Itu kita harus lewati dengan cara apa? Yaitu dengan cara ketopang keselamatan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi benteng dalam hidup kita sehingga terus kita berubah dan dibentuk di dalam Tuhan menyerupai seperti Kristus. Iman kita terus bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Tok buat tambahannya. Nah, jadi inti dari pertanyaannya ini kita harus, menurut saya ya, kita harus menghidupi firman Tuhan. Terus jangan ada kesombongan di hati kita. Bagaimana kakak yang bertanya? Sudahkah? Oke, sambil menunggu jawaban dari kakak tersebut, ada lagi nih pertanyaan dari abang-abang. Pertanyaannya itu Aldi, apakah Tuhan memberikan hukuman kepada yang sering fitnah orang-orang? Jelas itu akan dia pertanggungjawabkan kalau tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kalau sampai dia dipanggil Tuhan, dia sering memfitnah, ya dia harus nanti dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia berbuat. Sampai ya kalau udah ada perubahan, ya dia kalau dalam diri dia berubah, ya dia diampuni. Ya kalau sampai dia dipanggil Tuhan gak ada perubahannya, dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang di dunia. Guys, itu. Oke, Tok. Berarti dia harus berubah supaya Tuhan tidak menghukum ya, Tok ya. Ada lagi yang mau nambahin? Teman-teman yang lain? Persilakan. Pertanyaannya, apakah Tuhan memberi hukuman kepada yang sering fitnah orang-orang? Ada kira-kira teman-teman yang lain mau menambahkan? Kalau aku ya tambahin ya, boleh ya. Kalau fitnah itu kata orang, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya kan? Orang banyak mengatakan hal seperti itu. Jadi kalau dikatakan lebih kejam dari pembunuhan, berarti dia sudah lebih daripada membunuh. Kalau dia sering fitnah, gitu. Jadi menurut saya, setiap dosa apapun yang dilakukan pasti ada hukumannya, ya. Dan kita tidak bisa menghukum orang tersebut karena penghukuman dan pengadilan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita.
gitu. Jadi kalau ada orang yang memfitnah, itu dia berarti udah lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Jadi menurut saya bertobat gitu ya, dan hidup datang kepada Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Harus minta pembaruan di dalam hidupnya gitu. Karena kalau fitnah itu memang lidah kecil, ya kan? Lidah itu kecil, lembut, ya kan? Tapi kalau mengeluarkan kata-kata yang pedas, gitu ya, dan banyak menyakiti hati banyak orang, lidah itu lebih kejam daripada pisau. Pisau yang bermata 9 sekalipun itu sangat tajam. Jadi jagalah lidahmu, jagalah pikiranmu, jagalah setiap apapun yang ada di dalam kehidupanmu, panca indramu semua dijaga. Jangan mengucapkan hal-hal yang membuat orang sakit hati, membuat orang-orang kecewa, memfitnah orang, menggosipin banyak orang, ngerumpi banyak orang. Itu merupakan suatu hal-hal yang menurut saya negative thinking ya. Itu dalam aspek negative thinking ya. Orang itu memang pikirannya negatif, karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut itu biasanya berasal daripada pikiran dan hatinya dia gitu. Jadi menurut saya dia harus bertobat, kembali datang kepada Tuhan dan menerima ampun kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas dia dengan caci maki, membalas dia atau segala macamnya. Kita tidak bisa membalas karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Tapi kita hanya bisa mendoakan dia supaya dia bertobat dan kembali ke dalam tangan Tuhan. Itu dari saya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Tok Dedi. Bagaimana buat? Jadi Oke, thank you katanya. Orang Jakarta tuh. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya Si Marco Bekasi. atau mau sharing? Tema kita hari ini yaitu berjalan bersama Tuhan, tertulis di Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Teman, ada yang mau bertanya? Jelas. Oh, kebetulan admin dan kalau Ayo, non. kita kasih waktu. Pagudakku buat musim non. Boleh dibaca-baca dulu firman Tuhan. Siapa tahu punya inspirasi kan untuk bertanya. Baru ada Mar. Ada lagi? Kan nomor ulang tahun. Aku mau tanya Kak Happy mana lu? Boleh Kak Putri, silakan. Kan temanya berjalan bersama Tuhan. Bang Dedi, kalau berjalan bersama Tuhan kan berarti ikut aja maunya Tuhan kan? Jadi kalau perlukah manusia berencana atau punya target di dalam hidup? Karena terkadang kalau rencana atau target manusia tercapai, dia kan akan dewanya sama Tuhan. Jadi pertanyaannya, yang pertama, perlukah manusia mempunyai rencana atau target? Yang kedua, seandainya rencana atau target itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan, hal apa yang harus dilakukan? Gitu. Makasih Bang Dedi. Kak Happy mana lu? Berbasis warna. Oke. Makasih. Oke, aku jawab ya langsung ya atau gimana nih MC? Boleh. Oh iya, oke. Setiap manusia punya rencana, ya. Setiap manusia memang punya rencana di dalam hidupnya, ya kan. Tapi biarlah yang digenapi adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Sebab Tuhan mengatakan bahwa di dalam Yeremia, ya kan, rancanganku bukanlah rancangan Tuhan adalah memberikan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya kan? Tapi kalau rancangan manusia itu bisa jadi gagal, bisa jadi bukan damai sejahtera, bisa jadi di luar daripada itu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu memberikan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jikalau kita punya planning, jikalau kita punya rencana di dalam kehidupan kita, mungkin dalam hal menggapai cita-cita, ya kan, mungkin dalam menggapai karir atau mungkin menggapai impian yang ingin kita wujudkan, mau beli rumah, mau beli mobil atau mau nikah gitu kan. Manusia bisa berencana, tapi di atas rencana semua manusia itu biarlah serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang dikehendaki. Dan jikalau memang rencana manusia itu tidak terlaksana sesuai dengan apa inginnya dia, yakinlah bahwa Tuhan itu sudah memberikannya, dan yakinlah bahwa
rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu adalah melebihi daripada rancangan manusia. Tuhan punya maksud di balik semua itu. Jikalau engkau gagal, jikalau engkau sukses, itu semua adalah rancangan Tuhan. Jadi tidak pernah kalau misalnya sukses itu berarti rancangan Tuhan. Kalau gagal bukan rancangan Tuhan. Bisa jadi itu gagal pun rancangan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kegagalan. Mungkin ke depannya Tuhan memberikan suatu jalan keluar bahwa engkau akan memiliki hal yang lebih baik daripada itu, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi tidak pernah ya Tuhan itu memberikan rancangan kecelakaan di dalam hidup kita. Tidak pernah rancangan Tuhan itu mengecewakan dalam hidup kita. Jikalau kita mengasihi dia, menyayangi dia, seperti bapak kepada seorang anak, memiliki hubungan yang baik kepada bapaknya. Ketika anak itu minta es krim, ya kan? Nah, si bapak tahu apakah kondisi anak ini oke nggak jikalau dikasih makan es krim. Kalau sekali-sekali boleh lah, tapi si bapak tahu gitu. Apapun yang diminta anak ini, bapak lebih tahu dan lebih mengerti dan lebih paham. Jika engkau meminta suatu planning A kepada Tuhan, Tuhan tuh lebih tahu engkau mau menuju kemana, tujuanmu apa, ya kan? Jadi hubungan bapak dengan seorang anak harus intim, sehingga anak akan mengerti ketika rancangan dia gagal atau sukses, dia mengerti bahwa segala sesuatunya adalah datang dari Tuhan. Segala yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Segala apapun yang terjadi dalam hidupmu itu pun datangnya dari Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa wah, aku tidak direstui Tuhan, aku gagal, aku tidak seperti ini. Tuhan pasti punya maksud di balik semua itu. Gitu. Jadi untuk maksud dan rencana Tuhan itu supaya kita boleh mengerti, ya harus ada hubungan yang dekat antara bapak dengan anak. Jika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan bapak dengan anak, kita tidak mengerti maksudnya Tuhan. Jadi bapak berbicara kepada anak melalui firman, sedangkan kita manusia berbicara kepada Tuhan melalui doa. Nah, itu harus ada koneksi, aksi dan reaksi yang harus dilakukan. Jika tidak ada aksi reaksi, manusia hanya berdoa tapi tidak pernah baca firman, bagaimana Tuhan berbicara kepada dia? Ya. Jadi kita harus punya hubungan yang erat antara bapak dengan anak, sehingga kita lebih mengerti, lebih paham akan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alani si SBY Berkati. Gorna Cikas. Oke, terima kasih Tok Dedi. Itu Aldi mau tambahin atau iya, itu Aldi. Silakan tambahin. Hah? Mungkin udah lebih dari cukup, tapi saya mau nyampein dikit dari pertanyaan tadi. Apakah kita perlu punya apa tadi? Coba ulang Kak ini, Kak Putri. Pemukiman padat. Gini Bang Aldi, pertanyaannya tadi apakah kita perlu punya rencana atau tidak gitu, karena biasanya kalau kita berencana kan kalau nggak sesuai akan kecewa sama Tuhan. Pertanyaannya, kalau rencana itu menterlibatkan Tuhan, atau kalau gini ya, maksud saya gini, kalau itu membuat rencana tanpa menterlibatkan Tuhan, itu sanggup nggak kecewa sama Tuhan? Kalau punya rencana tapi melibatkan Tuhan, Putri itu. Ya, kalau kita kecewa sama Tuhan, makanya belajar gini, saya bilang, kalau memang itu rencana kita tapi ya kita bawa dalam menterlibatkan Tuhan, ya mungkin dibuat Tuhan supaya kita mungkin gagal rencana kita yang kita bangun dengan Tuhan, misalnya gagal, ya kita harus tetap bersandar lagi sama Tuhan. Tuhan pengen lihat sampai di mana sih, mungkin kan Tuhan bisa bilang sampai di mana sih kamu bisa menterlibatkan saya dalam rencana, jadi gitu toh. Jadi tetap gak usah sampai kita mengecewakan Tuhan, walaupun rencana yang kita bangun bersama Tuhan itu gagal, tetap bangun, jangan putus asa, itu aja gitu. oke, makasih ya Bang Aldi.
Sorry tadi kirain yang khotbah Bang Dedi. Maaf ya, makasih jawabannya. Oke, makasih buat Ito Aldi sama Ito Dedi dan Kak Putri untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain, ada lagi yang mau sharing atau kasih pertanyaan? Ingatkan kembali ya, tema kita hari ini berjalan bersama Tuhan. Nats Alkitab yang dipilih yaitu Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Nah, kalau teman-teman ada yang nggak bisa bicara untuk bertanya, boleh chat ke aku atau admin-admin yang ada di Batak Tele. Shalom, gimana dong? Shalom itu David. Oke. Pertanyaan daripada itu Putri itu sebenarnya pertanyaannya sangat menarik gitu ya. Gimana ketika kita terkadang percaya kepada Tuhan, apakah kita hanya tinggal percaya saja? Begitu tadi yang saya dengar pertanyaan pertama itu. Apakah kita tinggal percaya saja kepada Tuhan? Menurut saya begini, ketika kita mengikuti kepada Kristus, kita itu seperti partner di dalam Tuhan. Tuhan itu seperti partner kita gitu, rekan sekerja kita gitu. Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan tapi kita tinggal diam, maksudnya tidak berbuat apa-apa, maka dipastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu hanya sebatas rencana, tidak berjalan begitu. Tapi kalau kita berencana, punya perencanaan, punya planning, dan kita melibatkan Tuhan, tentu kita pasti berjalan. Tentu kita akan mengerjakan apa yang kita rencanakan dengan kesungguhan hati kita. Disinilah sebenarnya respon kita bagaimana kita menghadapi sebuah perencanaan. Ketika kita sudah menyusun dengan bagus, kita sudah melibatkan Tuhan, dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan realita yang kita inginkan, kita coba cek lebih lagi, apakah betul apa yang kita inginkan itu sudah selaras dengan apa yang Tuhan mau gitu. Terkadang begini, terkadang apa yang kita pikirkan itu sudah selaras dengan Tuhan, ternyata itu belum juga selaras dengan Tuhan. Makanya di sini sebenarnya Presentasi grup tahun dibuat ya. Market 2%. Dalam perhitungan kita Minimal persentase grup aktif na online 5%. Ngajago. kedalaman hati kita. Jadi mau Sebenarnya 10.000 yang tahu bagaimana kita dengan Tuhan adalah antara kita dan Tuhan itu sendiri. berarti 5 Makanya ketika 500 halak kita melibatkan Tuhan, coba kita online. Nah, di sono. apakah kita betul-betul sudah melibatkan Tuhan? Berarti kan mau 5.000 10% berarti 500 bagi 2. Kebenaran itu sendiri. Berarti 250. Konto 210 itu. Memelintir sebuah Ini kebenaran untuk membenarkan Bereng-bereng apa kebenaran mah grup-grup nabal. Bereng siang persentasenya. Misalnya na online di mana anggota grupnya 1.000. ketika melibatkan Terus Tuhan. na online ini minimal di mana? Saya tidak mengklaim atau tidak Mar menuduh seseorang ataupun 200 tidak menjas seseorang. mau 1.000 Tapi saya 150 halak mah. terkadang ketika melakukan sesuatu dan saya menyatakan Tapi aktif. saya Saya mau sudah turun. melibatkan Tuhan, 50 saya harus terbereng. mengcross check itu sendiri. Tapi Saya yang harus terus licin ini. bergumul. Aktif. Jangan-jangan apa yang saya Masuk rencanakan, keluar, apa yang saya mulai percayakan boy itu market adalah 70 sekali naik melipin. itu betul bukan untuk Tuhan gitu. Juga kadang mamer makanya kadang di kita bu membain akun channel. Saya bagaimana Itu makanya akun channel ini masuk asaro pikiran saya gitu. masuk ke kahai. Nah, dalam hal ini lah memang dalam melibatkan Tuhan itu kita tidak hanya